eh, menurut saya mega itu kalau disimbolkan mega yang ada di atas itu berarti meneduhkan ketika suasana panas gitu. Kira-kira seperti itulah Ibu Megawati. Nah, di tiga nama ini tidak ada di Notonogoro. Jadi dan beliau-beliau ini adanya di tengah-tengah, persis adanya di tengah-tengah. Karena memang di tengah-tengah inilah pergantian peradaban dari peradaban Orde Baru menjadi peradaban teknologi ke sini yang akhirnya menjadi milenial, dan nanti ke depannya entah menjadi generasi apa lagi, nanti akan ada lukisannya. Jadi memang Gusti Allah tuh sudah memilih tiga figur ini sebagai penengah dari Pak B.J. Habibie, Gus Dur, dan Ibu Megawati. Setelah di masa Ibu Megawati yang saya anggap sebagai peneduh, dan saat itu kita membutuhkan figur seorang yang berwibawa, dan Gusti Allah memilih Bapak SBY yang memang wibawanya sangat luar biasa. Bahkan sampai 2 periode beliau memimpin bangsa Indonesia, dan banyak sekali yang sudah beliau kerjakan untuk negeri ini. Dan ternyata setelah saya melihat perkembangan beliau ke masa senjanya beliau, ternyata beliau seorang seniman yang sama dengan saya. Beliau pandai melukis dan lukisannya luar biasa. Itulah jiwa-jiwa pemimpin kita itu. Di antara orang-orang hebat ini semuanya mempunyai kekuatan jiwa seni yang tertanam di masing-masing pribadinya. Karena memang orang yang berjiwa seni itu ada kelembutan, kebijakan, dan segala sesuatu yang dilihat itu menjadi satu keindahan. Jadi memang kalau melihat sosok Pak SBY itu pada saat itu karakter dan wibawanya itu benar-benar disukai sama masyarakat Indonesia. Luar biasa, saya sangat menghormati beliau-beliau yang saya visualkan di sini. Dan setelah Bapak SBY, Pak SBY itu berarti namanya terkait dengan Notonogoro ya. Jadi Soekarno, No, To, nah No-nya ada di beliau. Lalu meneruskan dari Notono ke Goro, tinggal Goro. Kalau orang Jawa bilang itu di Goro itu berarti goro-goro, banyak berkecamuk, banyak problematik. Pokoknya banyak sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan dan itu terjadi. Dan masa goro-goro itu saya rasa sudah berlalu, ada di eranya beliau ini memang. Kalau goro-goro zaman dulu mungkin bisa jadi peperangan, tapi di zaman sekarang peperangannya beda. Ternyata kita melawan corona pada saat itu. Selama beberapa tahun kita dikasih pelajaran yang luar biasa dari Gusti Allah. Ketika seorang pemimpin sudah tidak bisa mengatasi problematik masyarakatnya dengan hiruk pikuknya, dengan polusi-polusi yang ada di atas bumi, sudah nggak bisa disaring lagi, nggak bisa ditoleransi oleh manusia. Gusti Allah cuman ngirim
sesuatu yang nggak kelihatan. Corona itu semua terseleksi. Saat itu alam menjadi adem, sejuk. Tidak ada hiruk pikuk manusia yang tadinya berjubel. Nggak ada satu gubernur pun yang sanggup membuat kotaknya tidak macet. Siapapun. Tapi begitu masuk gubernur corona, langsung satu hari sepi. Itu hebatnya Gusti Allah. Dengan cara-cara yang tidak terpikirkan oleh akal manusia. Jadi itu bukanlah musibah, itu bukanlah cobaan, tapi memang itu sebuah anugerah yang berkah yang seharusnya kita mempelajarinya secara positif. Tapi pada saat itu, kalau kita berpikiran positif, langsung dikarantina. Jadi terbalik pada saat ada wabah itu. Orang sebelumnya kan kita harus berpikir positif. Tapi begitu corona datang, semoga saya negatif, kan gitu kan. Jadi terbalik gitu. Dan setelah berlalu, alhamdulillah dapat teratasi, dan seharusnya kita banyak belajar di situ. Kenapa kita disarankan untuk memakai masker? Satu ya untuk kesehatan, yang kedua filosofinya jangan banyak bicara. Tutup mulutmu. Itu satu. Sebagai simbol kita jangan banyak bicara. Banyak sekali yang bisa dibaca dari wabah yang Allah turunkan kemarin itu. Dan alhamdulillah kita bisa melewati dengan satu upaya yang sangat luar biasa dari kebijakan pemerintah, juga kesadaran masyarakatnya sendiri. Joko Widodo kalau dikaitkan dengan nama Notonegoro, berarti Pak Joko Widodo harusnya ada go-nya, atau jangan-jangan menurut saya Joko Widodo Prayogo. Ya, bisa begitu. Kalau go-nya ada di beliau gitu ya. Kalau go-nya ada di beliau, berarti tinggal Notonegoro. Tinggal satu nama yang kita tunggu yang ada ro-nya. Bisa jadi namanya misalkan Dewantoro. Itu berarti ada cikal bakal Satrio Piningitnya di situ. Berbicara tentang Satrio Piningit, nanti jatuhnya di presiden yang ke-8 atau ke-9 atau mungkin ke-10. Karena sama, seperti perjalanan dari 7 presiden ini, ada jeda 3 presiden yang tidak terkait dengan nama Notonegoro. Kalau menganalisa perkembangan di zaman ini, sepertinya kalau namanya go itu berarti sama dengan go, jalan gitu ya. Dan ya ini di era Pak Jokowi itu hampir semuanya terlaksana, wacana-wacana yang dulu sudah dirancang gitu, dan di tahun Pak Jokowi ini semua terlaksana. Itu menjadi pembuka jalan untuk go ke depan, menjadi Indonesia yang sejahtera. Apakah beliau punya sisi lain selain nama Joko Widodo, atau ada mungkin tambahan itu? Kalau go-nya ada di sini, berarti kita akan semakin dekat dengan kejayaan Notonegoro atau negara yang tertata, menjadi Gemahri Pahlaw Jinawi kembali. Nah, di sini saya gambarkan satu bayangan kuda yang belum ada penunggangnya, masih kosong. Cuman kudanya masih saya bikin bias karena memang belum terlihat apakah ini kuda untuk Sang Satrio Piningit atau nanti ada jeda kembali sebagai pergantian. Dan menurut saya
Menurut saya pribadi ya, saya sudah pernah bikin lukisannya bahwa Satrio Piningit itu sudah ada, sudah lahir. Dan mungkin kalau kalau sekarang itu masih remaja ya. Kalau masih remaja berarti bisa jadi di angka 9 atau di presiden yang ke-9. Karena angka 9 itu angka tertinggi untuk sebuah angka ya. Kalau 8 itu tidak putus ya. Atas bulat, bawah bulat. Jadi dinamis terus. Tapi nanti kejayaannya kemungkinan ada di presiden yang ke-9. Menjadi Notonogoro. Apakah namanya, kayaknya namanya siapa ya? Rahasia lah pokoknya ada. Dan saya pernah bikin lukisannya, sudah ada gitu. Satrio Piningitnya. Satrio Piningit ini biasanya orang menyebutnya seolah-olah orang yang sakti gitu. Arti sakti di sini bukan dia kebal dari segala macam senjata tajam. Satrio Piningit itu memang seorang kesatria yang dipingit, yang ditunggu-tunggu, yang sudah dipupuk gitu. Dan nanti di Satrio Piningit itu akan ada 8 karakter presiden kita. Jadi ngumpul jadi satu di dalam satu badan, di dalam satu watak, dalam satu elemen dia. Gitu. Jadi karismanya, semuanya yang pernah menjadi presiden akan ada di presiden yang dianggap Satrio Piningit. Itu yang bisa dianggap sebagai Imam Mahdi. Jadi membahas tentang Imam Mahdi ini akan sangat panjang. Tapi saya nanti coba mempersingkat aja. Siapa sih sebenarnya sosok Imam Mahdi? Apakah Imam Mahdi itu salah satu nama atau hanya gelar semacam Amirul Mukminin? Jadi Imam Mahdi itu sebuah gelar yang disandang oleh seseorang yang nantinya dia mempunyai sifat-sifat tertentu yang sangat langka dimiliki oleh orang lain. Karena tiba-tiba pas membahas Imam Mahdi di luar hujan deras. Kita lanjut aja nggak apa-apa. Cuma sebelum saya masuk ke karakter atau ciri-ciri Satrio Piningit yang digadang-gadang sebagai Imam Mahdi atau pemimpin yang ditunjuk. Imam itu pemimpin, Mahdi itu yang ditunjuk oleh Tuhan. Artinya ya sama dengan utusan ya, utusan Tuhan. Saya kembali lagi ke Pak Jokowi. Yang tadi saya sebut itu, saya kasih tambahan nama Joko Widodo Prayogo atau Joko Widodo Laksono Prayogo menurut saya sendiri ya. Karena saya menganalisa go-nya ada di beliau, Laksono Prayogo gitu ya. Mengapa saya sebut ada di beliau? Karena nanti setelah Pak Jokowi di urutan yang ke-8, nanti akan ada kandidat yang mempunyai nama pra dan bahkan lebih dari satu orang. Pasti tahu siapa itu. Ada 2 pra yang akan menjadi kandidat yang cukup bersaing ketat. Tapi ada juga kayaknya saya ngelihat sisi feminisme yang lumayan menyita perhatian kaum hawa. Kayaknya mungkin nanti ada. Cuman yang jelas 2 pra itu akan mewakili dari atau meneruskan dari Prayogo tadi yang saya sebut. Nah 2 pra ini yang ya bisa ditebak sendiri ya siapa ya. Nah kita akan kembali lagi ke Satrio Piningit.
dengan karakter dan ciri-ciri khasnya yang saya dapatkan sendiri dengan analisa dan kajian batin saya. Seorang Satrio Piningit yang nanti akan hadir, beliau orang yang punya karisma. Dia juga orang kaya. Dia juga orang yang jenius, cerdas. Dia juga orang yang soleh. Orang yang religius. Dia juga orang yang sangat mengayomi. Dia juga orang yang sangat berwibawa. Dan dia juga sangat orang yang sederhana sekali. Itu karakter semua yang disebut, kita teliti. Karisma ada di Bung Karno. Wong sugih ana sing enak toh zamanku. Orang cerdas dan jenius ada di B.J. Habibie. Orang religius, soleh ada di Pak Abdurrahman Wahid. Pengayom ada di Ibu Mega. Yang punya wibawa ada di Pak Bambang Yudhoyono. Dan yang penuh kesederhanaan ada di Pak Jokowi. 8 karakter itu, 7 karakter itu, nanti akan ditambah satu lagi karakter yang mumpuni, yang dia cerdas mengolah segala sesuatu, ada di 8. Karakter 8 itu akan menempel pada satu orang, yaitu Satrio Piningit. Dan itu awal lahirnya kembali Nusantara. Karena Nusantara pun sudah mulai digadang-gadang, sudah dicanangkan ada di daerah Kalimantan. Nusantara akan bangkit kembali. Dan ke-8 karakter itu yang ada di Satrio Piningit akan menjadi satu nama yang ditunjuk oleh Allah dengan nama yang nantinya hampir sama dengan Notonogoro, tapi di belakangnya ada nama yang tersembunyi yang masih misteri. Seorang Satrio Piningit itu tidak pernah merasa dirinya seorang yang kesatria. Dia sendiri bahkan tidak tahu kalau dialah orangnya. Tapi kalau masih ada yang merasa sepertinya saya ini Satrio Piningit, walaupun kerentek dalam hati, berarti bukan dia. Karena dia benar-benar tulus dan tidak tahu bahwa dialah yang akan dipilih. Tapi ketika ada Ratu Adil yang akan memimpin Nusantara, Indonesia, itu juga bersamaan lahirnya Sang Dajjal. Ini yang harus kita waspadai. Siapa itu Sang Dajjal? Dulu Sang Dajjal itu suka digambarkan dengan makhluk yang bermata satu. Artinya jika itu melekat pada manusia, orang tersebut biasanya memandang mata sebelah dengan sebelah mata gitu. Artinya zaman sekarang bisa jadi kita sendiri yang menjadi sifat-sifat Dajjal. Kita sendiri juga bisa menjadi sifat-sifat Imam Mahdi. Oleh karena itu, Dajjal itu bukan salah satu makhluk yang mengerikan, tapi sifat manusia yang brutal, yang merusak moral dirinya sendiri. Salah satunya ya, kita sudah mulai terjadi. Ketika kita asik bermain HP, kita sudah lupa waktu, lupa segala-galanya. Itu salah satu ciri-ciri sifat Dajjal juga. Makanya hadirnya Imam Mahdi itu nanti akan menyelaraskan di sana. Antar umat manusia, antar umat beragama, bagaimana teknologi, bagaimana budaya, itu nanti akan ada satu prahara besar.
Oleh karena itu Gusti Allah ngirim orang yang punya karakter 8 tadi. 8 karakter presiden itu akan menempel pada satu orang. Berarti kalau 8 itu sama dengan ilmunya Mbah Semar. Ya, seperti ilmu Semar. Yang ya diantaranya sakti tanpa aji, sugih tanpa bondo, dan seterusnya. Ada. Jika seseorang bisa melampaui 8 ilmu Semar, maka dia akan menguasai semua elemen dalam seluruh hidupnya. Dan itulah Imam Mahdi yang sesungguhnya. Bahkan dia sendiri tidak pernah tahu bahwa dirinya adalah Imam Mahdi. Seorang wali tidak akan pernah tahu dirinya wali. Kalau sedikit aja terlintas, wah jangan-jangan saya sudah mulai seperti wali, itu udah bukan wali. Jadi seperti itu. Nanti sang Satrio Piningit ini akan, kayaknya saya pengen nyolong dulu, akan lebih dari satu periode. Mungkin jikalau dia nanti masuk di urutan ke-9, bisa jadi nyampe ke-10. Jadi benar-benar ditunggu oleh semua kalangan masyarakat, dan nanti kehadirannya itu benar-benar tanpa orang merasa apa ya, pokoknya ujuk-ujuk, loh ini sosok siapa yang begitu menawan, begitu berkarisma, dan itu yang akan langsung menyita perhatian bukan hanya Indonesia tapi dunia. Semoga apa yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan membawa berkah dan membuat Indonesia menjadi sejahtera kembali. Gemahripah Lojenawi Toto Tentrom Kerto Raharjo. Nah, sahabat misteri, teman-teman di seluruh penjuru Nusantara, di belakang saya ini sebuah karya yang saya ciptakan, dan saya pun belum pernah menyadari dengan angka-angka yang sangat berkaitan dengan lukisan ini. Seperti yang pertama pernah saya ungkapkan, lukisan ini selesai di tanggal 7 bulan 7 2017. Lalu tanpa disadari bahwa itu pun tanggal lahir saya, di angka 7 dan 1977. Ya, lukisan ini pernah dipamerkan di angka yang sama, 777, di 2017. Dan temanya pun 7 presiden. Lalu lukisan ini hilang setelah sebuah pagelaran pameran tunggal saya selesai. Ternyata ada insiden atau mungkin naasnya saya, lukisan ini harus diboyong sama orang dan hilang entah kemana selama 5 tahun. Nanti akan saya ceritakan detailnya seperti apa sampai lukisan sebesar ini hilang. Bahkan bukan hanya lukisan ini, hampir 50 lukisan itu semuanya raib, dan hanya sebagian yang alhamdulillah masih bisa saya dapatkan kembali. Untuk season lukisan yang hilang nanti akan saya ceritakan di edisi berikutnya. Terkait dengan angka, ternyata saya baru sadar kalau tahun ini ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 juga. Untuk itu, dari hati yang paling dalam saya, walaupun lukisan ini sudah banyak yang berminat dan mau membayar dengan harga yang menurutku sangat fantastis, tapi saya sudah punya niat sendiri kalau lukisan ini
saya ingin memberikan kepada negeri ini sebagai rasa cinta saya terhadap negeri ini. Dan semoga lukisan ini bisa diterima oleh Pak Jokowi atau siapapun yang bisa mewakili sebuah karya kecil saya. Saya ingin sekali memberikan ini kepada negeri ini, dan tidak ada niat apapun kecuali ini sudah berada di orang yang tepat. Mungkin Pak Jokowi atau yang lainnya. Saya udah sangat senang banget kalau itu sampai nanti sudah nyampe ke tangan beliau. Dan teman-teman yang setuju, saya minta saran dari kalian atau share video saya, komen, semoga bisa menjadi jalan yang lebih cepat menuju ke Pak Jokowi. Lukisan ini saya berikan untuk negeri ini. Insya Allah saya akan ikhlas dan saya akan sangat senang sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita sama-sama saksikan. Jayalah Indonesiaku!